Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idi Sri Mulyani dengan NIM B1B1210818 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Yang pertama, pengertian APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu pada 1 Januari sampai 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, siklus APBN. Siklus APBN terdiri dari 6. Siklus yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran. Pada periode Januari sampai Juli merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah, didukung oleh Badan Pusat Statistik, BPS, dan Bank Indonesia. Perencanaan dan penganggaran dilakukan kementerian atau lembaga, yang kemudian akan menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKAKL setelah melalui pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN yang bersama nota keuangan yang kemudian disampaikan kepada DPR. Adapun penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKAKL. Siklus yang kedua yaitu pembahasan APBN. Pada periode Agustus sampai Oktober, dilakukan kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku COO dengan Menteri Keuangan selaku CFO dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan rancangan Undang-Undang APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan rancangan Undang-Undang APBN, tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan rancangan Undang-Undang APBN 2014. Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna DPR. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN, pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang-undang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Siklus yang ketiga yaitu penetapan APBN. Pada akhir Oktober,
Setelah mempelajari nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pandangan umum atas rancangan undang-undang APBN beserta nota keuangannya. Pandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Siklus yang keempat yaitu pelaksanaan APBN. Pada periode Januari, pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), dan surat perintah pencairan dana (SP2D). Siklus yang kelima yaitu pelaporan dan pencatatan APBN. Sepanjang tahun anggaran bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, LRA, neraca laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan, CALK. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara juga menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan. Selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Siklus yang keenam yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Pada periode semester dan tahunan, berdasarkan LKPP, BPK melakukan pemeriksaan. Lantas, LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (JO), Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala
kantor atau satuan, kerja kementerian negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, struktur APBN. Struktur APBN yang pertama yaitu pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sedangkan hibah merupakan sumber pendapatan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa ada kewajiban apapun karena tidak menimbulkan kewajiban apapun. Pendapatan ini murni sebagai bantuan bukan pinjaman maupun semacam kontrak khusus. Hibah bisa berasal dari pihak manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua yaitu belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, yang ketiga, keseimbangan primer. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Yang keempat, surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit anggaran yaitu selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Yang kelima yaitu pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Selanjutnya, struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain yaitu yang pertama ada sumber penerimaan negara. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu yang pertama, indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Yang ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Yang keempat, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum. Dan yang kelima, kondisi dan kebijakan lainnya. Selanjutnya, pendapatan negara terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri. Pendapatan pajak terbagi menjadi yang pertama pendapatan pajak penghasilan atau PPH. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Yang kedua, pendapatan pajak pertambahan nilai atau PPN dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak, orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut value added tax atau good and service tax. Yang ketiga, pendapatan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan ialah pungutan atas tanah dan bangunan yang ada sebab adanya laba dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat asal padanya. Yang keempat yaitu pendapatan cukai. Pendapatan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan.
Peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Yang kelima yaitu pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya, pendapatan pajak internasional, yaitu terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Pendapatan bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Adapun impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan pendapatan bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Barang-barang yang terkena bea keluar antara lain kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, atau CVO dan turunannya, produksi hasil pengolahan mineral logam, produk mineral logam dan dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yaitu penerimaan sumber daya alam, terdiri menjadi dua. Yang pertama, penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi atau SDA migas. Yang kedua, penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi atau SDA non-migas. Yang keempat, pendapatan bagian laba BUMN, yaitu terdiri dari pendapatan laba BUMN perbankan dan pendapatan laba BUMN non-perbankan. Selanjutnya, PNBP lainnya, terdiri dari pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan jasa, pendapatan bunga. Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi, pendapatan pendidikan, pendapatan gratifikasi dan uang hasil sitaan korupsi. Dan yang terakhir, pendapatan iuran dan denda. Selanjutnya, pendapatan BLU, yaitu terdiri yang pertama, pendapatan jasa layanan umum, yang kedua, pendapatan hibah badan layanan umum, yang ketiga, pendapatan hasil kerja sama BLU, dan yang keempat, pendapatan BLU lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada belanja negara. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, asumsi dasar makroekonomi, yang kedua, kebutuhan penyelenggaraan negara, yang ketiga, kebijakan pembangunan, yang keempat, resiko atau bencana alam dampak krisis global, dan yang keenam, kebijakan pembangunan, yang ketujuh, resiko bencana alam dampak krisis global, dan kondisi dan kebijakan lainnya. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, yaitu ada yang pertama fungsi pelayanan umum, yang kedua fungsi pertahanan, yang ketiga fungsi ketertiban dan keamanan, yang keempat fungsi ekonomi, yang kelima fungsi lingkungan hidup, yang keenam fungsi perumahan dan fasilitas umum, yang ketujuh fungsi kesehatan, yang kedelapan fungsi pariwisata, yang kesembilan fungsi agama, dan yang ke-10 fungsi pendidikan, dan yang ke-11 fungsi perlindungan sosial. Selanjutnya, belanja pemerintahan pusat menurut jenis, yaitu yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan, baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Yang kedua, belanja barang. Belanja barang merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. Yang ketiga, belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain
belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan aset tak berwujud. Yang keempat, pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang di sini adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru. Yang kelima yaitu subsidi. Adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada satuan bisnis atau sektor ekonomi. Yang keenam ada belanja hibah. Belanja hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus. Dan yang ketujuh yaitu bantuan sosial, merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedelapan, belanja lainnya. Selanjutnya, transfer ke daerah. Rincian anggaran transfer ke daerah adalah yang pertama ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Yang kedua, dana bagi hasil. Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, ada dana alokasi umum. Adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan dan merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Yang keempat yaitu ada dana alokasi khusus, adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi atau kabupaten atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dan termasuk di dalam dana perimbangan, DAK termasuk di dalam dana perimbangan di samping dana alokasi umum. Yang kelima, dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dan yang keenam, ada dana penyesuaian, adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Selanjutnya, yang ketiga, ada pembiayaan. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya. Pembiayaan terbagi menjadi dua, pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi yang pertama pembiayaan perbankan dalam negeri, yang kedua pembiayaan non-perbankan dalam negeri, hasil pengelolaan aset, dan yang ketiga surat berharga negara neto. Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi yang pertama penarikan pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Dan yang kedua penerusan pinjaman, yang ketiga pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Berikutnya fungsi APBN. Fungsi APBN terdiri atas 6 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi perencanaan.
mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Yang keempat, yaitu fungsi alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan yang keenam, fungsi stabilisasi. Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, unsur APBN. Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 5 unsur dari APBN, yaitu yang pertama, APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kelima, APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Dan yang keenam, sumber APBN adalah rakyat. Sehingga, keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang. Dalam penetapan dan pengesahan APBN, dilakukan bersama-sama dengan DPR. DPR merupakan lembaga yang mempresentasi rakyat atau kedaulatan. APBN merupakan suatu rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi sehingga penetapannya dengan undang-undang. Berikutnya, prinsip dan azas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas. Azas yang pertama yaitu kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat, menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara. Selanjutnya, prinsip penyusunan APBN dibagi menjadi 2, yaitu prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, dan yang kedua, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, yaitu terdiri dari mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran. Yang kedua, mengintensifkan tuntutan ganti rugi negara dan denda yang dijanjikan. Dan yang ketiga, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Sedangkan prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara, yaitu yang pertama, terarah dan terkendali sesuai dengan penganggaran dan program kegiatan. Dan yang kedua, hemat, efisien, tidak boros, berdaya guna, dan sesuai kebutuhan teknis. Yang ketiga, mengupayakan semaksimal mungkin untuk membeli produk dalam negeri. Sekian penjelasan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Terima kasih.